Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini ada kelompok kami. Dengan yang pertama ada saya Evia Hoirul Niza. Yang kedua ada saya Adika Renita. Yang ketiga saya Putri Nurelisa. Yang keempat ada saya Aisyah Yamuditi. Yang kelima ada saya Saskia Ayu Zahara. Yang terakhir yaitu saya Chelsea Novitasari. Salam kenal. Jadi teman-teman, setelah memperkenalkan nama, kami perkenalkan lagi bahwa kami berasal dari kelas 93 SMP Negeri 1 Babatoman. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas salah satu materi pada mata pelajaran matematika atas dukungan dan bimbingan dari guru pembimbing kami, yaitu Ibu Nurhuda. Materi yang akan kami bahas terdapat pada bab 3, yaitu transformasi. Jadi akan kita paparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan transformasi. Dapat teman-teman lihat, transformasi adalah perubahan posisi maupun bentuk dari keadaan sebelumnya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa transformasi adalah perubahan, baik posisi maupun bentuk, baik berpindah atau hanya betul-betul berubah ukurannya. Nah, transformasi terbagi atas 4 jenis. Apa saja teman-teman? Jadi, 4 jenis tersebut terdiri dari yang pertama, refleksi. Yang kedua, translasi. Yang ketiga, rotasi. Dan yang keempat, dilatasi. Nah, ada banyak nih, ada 4. Tapi, pada pembahasan kami, akan kami pusatkan kepada satu jenis saja, yaitu refleksi atau pencerminan. Sekarang mari kita simak apa yang dimaksud dengan refleksi, bagaimana sifatnya, dan apa saja rumus-rumus dalam penyelesaiannya. Sekarang akan kita ketahui apa yang dimaksud dengan refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Gambarannya dapat teman-teman lihat seperti gambar di sebelah sini, di mana A sebagai titik benda dan A aksen sebagai bayangannya. Adapun beberapa sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan, di antaranya 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan refleksi dan bagaimana bentuk dari sifat bayangannya, ternyata refleksi atau pencerminan juga terbagi menjadi beberapa jenis kembali, yaitu ada 7. Di antara semuanya memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Untuk itu, sekarang bisa disimak penjelasan-penjelasan singkat dan cara penyelesaian yang telah kami siapkan sebagai berikut. 1. Refleksi percerminan terhadap sumbu X. Dalam garis koordinat terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu X atau garis horizontal dan sumbu Y garis tegak atau vertikal. Jika percerminan dihadapkan pada sumbu X, maka bayangannya pun akan saling menghadap di antara sumbu X tersebut. Contoh soal:
Diketahui sebuah titik A min 3, min 5 dicerminkan oleh sumbu X, maka tentukan bayangannya. Penyelesaian. Diketahui titik A min 3, min 5 negatif dan negatif, berarti titik ini berada pada kuadran 3. Apabila dicerminkan pada sumbu X, maka titik bayangannya berada di sebelah sumbu X. Jadi, bayangan dari titik A min 3, min 5 yang dicerminkan dengan sumbu X adalah A aksen min 3,5. 2. Refleksi percerminan terhadap sumbu Y. Jika percerminan suatu titik dihadapkan pada sumbu Y, maka bayangannya pun akan saling menghadap di antara sumbu Y tersebut. Contoh soal. Diketahui sebuah titik B min 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukan bayangannya. Penyelesaian. Diketahui titik B min 2,3 negatif dan positif, berarti titik ini berada pada kuadrat 2. Apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik bayangan berada di sebelah sumbu Y, yaitu B aksen 2,3. 3. Refleksi pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Dalam rumus pencerminan, apabila terhadap sumbu X yang berubah sifat Y, dan apabila terhadap Y, maka yang berubah adalah sifat X. Jadi, untuk pencerminan terhadap titik asal berarti pada keduanya, yaitu X dan Y. Contoh soal. Titik C berada pada koordinat 2,3. Tentukan koordinat C aksen jika direfleksikan terhadap titik asal. Penyelesaian. Mudah, tinggal diubah saja, positif menjadi negatif dan kebalikannya. Jadi, bayangan dari titik C 2,3 apabila direfleksikan terhadap titik asal diperoleh C aksen 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 3, atau C aksen min 2, min 3. 4. Refleksi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pernyataan tersebut berarti bahwa nilai Y adalah X dan begitupun pada nilai X. Contoh soal. Sebuah titik D 4,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukan nilai bayangannya. Penyelesaian. Setelah menentukan letak titiknya, kita hanya tinggal menentukan titik bayangannya dengan penjelasan tadi. X sama dengan 4 menjadi Y, dan Y sama dengan 5 menjadi X. Jadi, diperoleh nilai bayangan dari titik D 4,5 yaitu D aksen 5,4. 5. Refleksi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pada pernyataan ini, sama seperti garis Y sama dengan X. Tadi yang bayangannya dibalik, hanya saja nilai-nilai tersebut diubah berlawanan nilainya, di mana positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Contoh soal. Sebuah titik E 3,-6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan nilai bayangannya. Penyelesaian. Telah diketahui letak titik E 3,-6 berada pada kuadran 4. Nilai bayangan tinggal dibalik dan diubah sifatnya. X sama dengan 3 menjadi Y sama dengan min 3, dan Y sama dengan min 6 menjadi X sama dengan 6. Jadi, diperoleh E aksen 6,-3. Keenam, refleksi pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Diketahui bahwa Y sama dengan H memiliki rumus yang akan mengubah nilai Y,
yaitu X, 2H dikurang Y, di mana X-nya tetap dan H lambang dari nilai yang ditentukan. Contoh soal. Titik F berada pada titik min 7,8. Berapakah titik bayangan F aksen apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2? Penyelesaian. Letakkan titik yang telah ditentukan. Kemudian, kita ubah menggunakan rumus X, 2H dikurang Y sama dengan min 7,2 kali 2 dikurang 8 sama dengan min 7,4 dikurang 8 sama dengan min 7, min 4. Jadi, F aksen memiliki titik min 7, min 4 pada kuadran 3. Yang terakhir, ada refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Sekarang, yang akan kita ubah adalah nilai X, dan Y akan tetap. Contoh soal. Diketahui sebuah titik G 9,3. Tentukanlah titik G aksen apabila titik G direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 6. Penyelesaian. Ketahui dulu letak dari titik G 9,3. Jadi titiknya di sini. Kemudian kita akan masukkan rumus yang akan menggantikan nilai X. Dicari 2H dikurang X, Y sama dengan 2 dikali min 6 dikurang 9,3 min 12 dikurang 9,3 sama dengan min 21,3. Jadi bayangannya adalah G aksen min 21,3 berada di kuadran 3. Jadi, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita peroleh kesimpulannya, yaitu antara lain: pertama, apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh A aksen min X, Y. Kedua, apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh titik A aksen X, min Y. Yang ketiga, apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka diperoleh titik A aksen min X, min Y. Yang keempat, apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh titik A aksen Y, X. Kelima, apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka diperoleh titik A aksen min Y, min X. Keenam, titik A, X, Y apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka diperoleh A aksen X sebagai tetap dengan Y berubah terhadap rumus 2H min Y. Dan ketujuh, untuk titik A, X, Y yang apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka diperoleh titik A aksen X-nya berubah dengan rumus 2H min X, Y-nya tetap. Demikian materi yang dapat kami semua sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan sebuah kekurangan. Tapi semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sekarang kami akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.